Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Mutaharo dengan NIM 12221000042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Perkembangan Empati dan Keterampilan Sosial pada Masa Awal Kehidupan Anak. Di sini saya membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian empati, dan yang kedua ada pengembangan empati, dan yang ketiga ada keterampilan sosial pada masa awal kehidupan anak. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu pengertian empati. Empati adalah arti kata dari Einfühlung yang digunakan oleh psikolog Jerman. Secara harfiah berarti merasakan ke dalam. Empati berasal dari bahasa Yunani yang artinya pathos dengan awalan in, yang berarti emosi yang dalam dan kuat yang mendekati penderitaan. Kata empati ini mirip dengan kata simpati. Menurut Tapis, empati adalah kesadaran untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dengan mengidentifikasikan pikiran dan perasaan mereka dan memahami situasi mereka. Empati ini bukan sekadar mengetahui apa yang dirasakan orang lain, tetapi juga berkomunikasi dengan tingkah laku dan sifat yang baik, mengetahui dan memahami emosi orang lain. Taufik juga menjelaskan bahwa empati adalah kegiatan memahami pikiran orang lain tanpa kehilangan pikirannya. Jadi empati ini sangatlah penting karena sistem bimbingan emosional membimbing kita ke tempat di mana pekerjaan tetap baik. Empati lebih dari sekedar keberlangsungan hidup karena empati sangatlah penting untuk mencapai hasil guna mencapai kinerja unggul di bidang pekerjaan dan menekankan peran utama manusia. Kemudian yang kedua ada perkembangan empati. Empati dimulai sejak masa kanak-kanak dan dalam pelukan orang tuanya. Ikatan emosional yang pertama kali dialami oleh anak ini menjadi dasar pembelajaran kerjasama dan syarat penerimaan yang baik apabila menjadi anggota suatu kelompok. Gottman berpendapat bahwa perkembangan empati dalam perkembangan individu itu terdapat 3 bagian. Yang pertama pada anak usia 1 tahun. Misalnya anak mulai memahami dirinya sendiri ketika melihat anak lain atau temannya itu terjatuh dan menangis. Nah, kemudian rasa empati itu akan muncul dengan sendirinya. Yang kedua pada awal tahun kedua kehidupan, anak-anak mulai memahami bahwa emosi orang lain berbeda dengan emosinya sendiri, dan oleh karena itu anak-anak menjadi lebih peka terhadap emosi bagaimana orang lain mengungkapkannya. Dan yang ketiga di akhir masa kanak-kanak, anak-anak mungkin akan merasakan kesengsaraan dari kelompok, misalkan mereka yang miskin, tertindas, atau terisolasi secara sosial dalam masyarakat. Perkembangan empati bekerja lebih baik bila didukung oleh keadaan kehidupan, sebagaimana seseorang berinteraksi dengan teman. Demikian pula pengembangan empati juga diperlukan bagi orang dewasa untuk berpartisipasi dan merasakan emosi orang lain. Ketika seseorang secara alami dapat merasakan emosinya sendiri dan emosi orang lain, hal itu secara langsung memicu kepekaan untuk mengetahui dan merasakan sudut pandang orang lain. Shapiro mengemukakan bahwa tahapan perkembangan empati dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada empati emosional, yaitu seseorang bayi yang berusia 0 sampai 1 tahun mencoba bertemu dengan bayi lain dengan cara banyak menangis. Psikolog perkembangan Hoffman menyebutkan hal ini sebagai empati global yang mengacu pada ketidakmampuan untuk membedakan antara dirinya dan dunia dengan menafsirkan rasa sakit bayi lain dengan rasa sakitnya sendiri. Dan yang kedua ada empati egosentris. Pada tahap kedua ini anak-anak berusia sekitaran 2 tahunan dapat memahami dengan jelas bahwa kekhawatiran orang lain bukanlah urusan mereka sendiri. Secara naluriah mencarinya untuk meningkatkan beban penderitaan orang lain. Namun anak-anak pada usia ini belum matang secara kognitif sehingga seringkali belum tahu harus berbuat apa dan mengalami kebingungan empati. Yang ketiga ada empati kognitif. Empati kognitif dimulai pada anak-anak sejak usia 6 tahun dengan tanda-tanda bahwa mereka mulai mengenali dengan jelas sudut pandang orang lain.
empati ini memungkinkan anak mengetahui kapan harus mendekati temannya yang sedih dan kapan harus menjauh. Empati kognitif ini tidak memerlukan komunikasi emosional, misalnya menangis, sebab anak usia dini ini sudah mengembangkan standar atau model bagaimana perasaan seseorang dalam situasi yang sulit, baik ditunjukkan ataupun tidak. Kemudian yang terakhir ada empati abstrak. Menjelang akhir masa kanak-kanak usia 10 tahun hingga usia 12 tahun, anak-anak tidak mengembangkan emosi hanya terhadap orang-orang yang dikenalinya. Dan tidak hanya itu, anak-anak memiliki perasaan terhadap sekelompok orang yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan empati dimulai sejak masa bayi. Tingkat empati seseorang meningkat seiring bertambahnya usia, seiring dengan meningkatnya kemampuan memahami sudut pandang individu. Kemudian yang ketiga ada keterampilan sosial pada masa awal kehidupan anak. Keterampilan sosial berasal dari kata terampil dan sosial. Kata keterampilan berasal dari kata keterampil dan digunakan di sini karena menyangkut proses belajar, mengulang menjadi tidak belajar dan tidak berpengalaman. Kata sosial digunakan karena tujuan pelatihan ini adalah untuk memperoleh kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan sosial berarti pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada orang-orang yang belum terampil dalam kemampuan interaksi dengan orang lain. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda dan unik dengan ciri khasnya masing-masing, bervariasi menurut kelompok umur. Pada umur 5 tahun, pertama kehidupan anak berada pada masa golden year atau yang disebut dengan tahun emas, yaitu masa tumbuh kembang anak. Anak usia dini ini mempunyai potensi besar untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangannya, baik perkembangan kognitif, sosial, personal maupun motorik. Masa keemasan atau yang disebut dengan golden age hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup seseorang. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa emas ini lebih cepat dibandingkan dengan masa-masa selanjutnya. Perkembangan otak mencapai 80% pada masa golden age. Anak mengembangkan perkembangan otaknya melalui rangsangan dan dorongan yang diterimanya dari orang-orang yang di sekitarnya. Semakin banyak stimulasi yang Anda berikan pada anak, maka perkembangan otaknya akan semakin baik. Sebaliknya, bila tidak diberikan rangsangan yang baik terhadap anak pada usia tersebut, besar kemungkinannya perkembangannya akan terjadi pada usianya tertunda. Stimulasi yang diberikan kepada anak berbeda-beda tergantung proses dan tahap perkembangan anak. Masa emas bukan berarti orang tua harus membekali anaknya dengan ilmu yang beragam. Stimulasilah anak dengan pengetahuan yang tidak membebani anak. Stimulasi yang menyenangkan akan lebih mudah diterima oleh anak. Sebaliknya, pemaksaan terhadap anak justru membuat anak tidak nyaman sehingga rangsangan yang diberikan tidak dapat diterima baik oleh anak itu sendiri. Martin Luther menekankan perlunya pendidikan sekolah untuk mengajar anak membaca. Pemahaman bacaan anak dinilai sangat penting bagi perkembangannya, terutama ketika berhadapan dengan ibunya. Bahasa ibu merupakan bahasa yang paling sering diucapkan anak, sehingga tujuan utama anak adalah menguasai bahasa ibu dan mengajar membaca dan menulis. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.